Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5 yang hebat dan cerdas-cerdas. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Jangan lupa ya, setiap hari harus rajin belajar, selalu berdoa, dan selalu semangat dalam pembelajaran. Anak-anak sudah siapkan dengan pembelajaran hari ini? Hari ini kita belajar IPS, yaitu tentang jenis-jenis usaha ekonomi yang ada di masyarakat. Ayo kita belajar bersama-sama. Nah, di sini Bu Arin sudah membuat peta konsep, yaitu tentang jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi di Indonesia. Jenis-jenis usahanya ada dua, yaitu berdasarkan lapangan usaha, ada ekstraktif, pertanian, industri, dan dagang. Apa sih itu ekstraktif? Ekstraktif itu usaha yang fokusnya untuk mengelola sumber daya alam. Misalnya pertambangan, perikanan, lalu kehutanan. Lalu yang berdasarkan pemilikannya yaitu BUMN, Badan Usaha Milik Negara, BUMS, Badan Usaha Milik Swasta, dan Koperasi. Lalu untuk kegiatan ekonomi ada tiga, produksi, konsumsi, dan distribusi. Untuk kegiatan ekonomi ini nanti akan dibahas pada pembelajaran selanjutnya. Nah, anak-anak, jadi intinya jenis usaha apapun yang dilakukan oleh masyarakat, baik itu pertanian, peternakan, industri, semuanya tujuannya sama, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, ini nanti yang akan kita bahas satu persatu ya. Usaha ekstraktif, pertanian, industri, dagang, dan usaha jasa. Ayo sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah agraris. Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Kenapa? Karena sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai petani. Usaha agraris itu meliputi kegiatan pertanian dan perkebunan. Perkebunan itu adalah kegiatan menanam lahan dengan tanaman keras dengan umur lebih dari 6 bulan. Itu adalah perkebunan. Lalu macam tanaman yang hasil pertanian dan perkebunan itu ada dua. Tanaman musiman yang berumur pendek, misalnya tebu, tembakau, rosella. Lalu untuk tanaman tahunan yang berumur panjang, misalkan kelapa sawit, kopi, cengkeh, teh, karet, cendana, dan lada. Nah, hasil perkebunan di Indonesia itu salah satunya menjadi komoditas unggulan ekspor. Nah, ini adalah gambar pertanian menanam padi. Kalau ini adalah perkebunan teh. Nah, sekarang yang nomor 2 yaitu peternakan. Jenis peternakan dapat dibedakan menjadi 3. Peternakan hewan kecil, misalkan kelinci, kambing, domba, dan biri-biri. Lalu peternakan hewan besar, misalnya sapi, kerbau, dan kuda. Untuk peternakan unggas, misalnya ayam, itik, burung, dan puyuh. Kegiatan peternakan dapat dilakukan dengan skala kecil maupun besar. Untuk skala kecil biasanya dilakukan oleh penduduk maupun perorangan. Kalau untuk skala besar itu biasanya dikembangkan oleh pihak swasta, pengusaha, maupun oleh pemerintah. Lalu, apa saja sih peran pemerintah untuk meningkatkan mutu peternakan di Indonesia? Jadi pemerintah menyediakan ya pakan ternak bermutu, lalu memberikan bantuan bibit unggul dan memberikan penyuluhan kepada peternak. Itu adalah peran pemerintah untuk meningkatkan mutu peternakan di Indonesia. Nah, ini adalah peternakan ayam yang termasuk ke dalam peternakan unggas. Nah, ini peternakan sapi yang tergolong peternakan hewan besar. Lalu yang ketiga adalah perikanan. Usaha perikanan dibedakan menjadi 2, perikanan darat dan perikanan air laut. Perikanan darat dibedakan menjadi 2, yaitu perikanan air tawar dan perikanan air payau. Perikanan air tawar itu dilakukan di sungai, danau, rawa, bendungan, di sawah, atau di kolam. Lalu jenis ikan yang dibudidayakan, misalkan lele, nila, mujair, ya, itu adalah perikanan air tawar. Lalu perikanan air payau itu dilakukan di tambak atau di pinggir pantai.
jenis ikan yang dibudidayakan, misalkan bandeng. Lalu yang kedua, perikanan air laut, yaitu usaha menangkap ikan di pantai atau laut. Selain menghasilkan ikan, laut juga menghasilkan udang, kerang, rumput laut, mutiara, dan garam. Selain untuk keperluan penduduk, hasil tangkapannya itu juga digunakan untuk ekspor. Nah, ini adalah contoh perikanan darat. Nah, ini perikanan air laut, ya. Nah, lalu yang keempat adalah pertambangan. Dilihat dari kondisi geologisnya, wilayah Indonesia itu mengandung banyak barang tambang. Barang tambang di Indonesia termasuk sumber daya vital. Apa itu sumber daya vital? Yaitu sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Pemanfaatannya ditujukan bagi kemakmuran masyarakat Indonesia. Dan jika dieksploitasi atau diambil secara terus-menerus, maka ketersediaan dari barang tambang itu akan cepat habis. Oleh karena itu, pemanfaatan barang tambang harus dilakukan dengan bijak, harus dihemat dan memperhatikan kelestariannya. Nah, lalu barang tambang itu dapat dibedakan menjadi barang tambang mineral logam, misalnya emas, perak, tembaga, timah, ya. Lalu barang tambang yang mineral non-logam, misalnya belerang, gipsum, marmer, dan batu gamping. Lalu yang ketiga, barang tambang yang menghasilkan sumber energi, misalnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Ini adalah contoh pertambangan batu bara, ya. Lalu yang kelima adalah kehutanan. Hutan Indonesia berperan sangat penting, yaitu sebagai paru-paru dunia. Hutan juga berfungsi sebagai tempat berkembangnya berbagai fauna, berbagai hewan. Dan dari segi lingkungan, hutan menjadi daerah resapan air hujan. Sayangnya saat ini hutan di Indonesia itu semakin sempit dan berkurang. Kenapa? Karena ya sudah banyak yang dialihfungsikan sebagai lahan pemukiman dan perkebunan. Lalu apa akibat dari penyempitan kawasan hutan di Indonesia? Nah, dengan menyempitnya kawasan hutan ya semakin berkurang akan menyebabkan bencana banjir maupun tanah longsor. Jadi untuk meminimalisasi terjadinya bencana, kawasan hutan itu perlu dilakukan penghijauan kembali. Jika hutan Indonesia kembali hijau, hasil hutan kembali melimpah, ya. Lalu apa saja hasil hutan itu? Seperti kayu jati, meranti, ulin, damar, dan rotan. Ini adalah contoh kehutanan, ya. Lalu yang kelima adalah perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali kepada konsumen. Melalui kegiatan perdagangan, pedagang akan memperoleh keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli. Jadi pedagang harga jualnya lebih besar atau lebih tinggi dari harga beli sehingga mereka mendapatkan untung. Kegiatan perdagangan tidak hanya mencakup satu daerah atau satu negara, akan tetapi kegiatan perdagangan dapat dilakukan di antar daerah. Nah, secara ekonomi, kegiatan perdagangan antar daerah itu disebut apa? Ekspor dan impor. Kalau ekspor, usaha menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri. Kalau impor, kegiatan memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Ekspor keluar, kalau impor masuk. Ya. Lalu, nah ini adalah contoh perdagangan. Ini adalah situasi di dalam pasar. Lalu yang ketujuh adalah perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Bahan mentah diperoleh dari melimpahnya sumber daya alam. Usaha industri dapat dilakukan secara perorangan ataupun kelompok. Usaha industri dikelompokkan menjadi 3. Industri rumah tangga atau biasa disebut dengan home industry atau industri kecil. Lalu yang kedua industri sedang dan ketiga industri besar. Contoh industri di Indonesia adalah industri makanan, industri minuman, kosmetik, obat-obatan, garmen, dan elektronik. Nah, ini adalah contoh dari industri garmen. Nah, anak-anak,
Sekarang kalian sudah paham kan tentang jenis-jenis usaha yang ada di masyarakat? Nah, sekarang tugas kalian adalah, adakah jenis usaha di tempat tinggalmu? Tuliskan jenis usaha apa saja yang ada di tempat tinggalmu dan ceritakanlah salah satu jenis usaha di tempat tinggalmu menjadi sebuah karangan. Jadi kalian menceritakan menjadi sebuah karangan dengan beberapa paragraf. Jadi diceritakan di daerah tempat tinggal saya ada jenis usaha apa saja, disebutkan misalnya peternakan kambing, peternakan ayam, lalu industri apa saja, dan diceritakan salah satunya. Misalkan tetangga saya bernama Bu Rohma memiliki usaha pembuatan keripik pisang misalkan, lalu diceritakan pendistribusiannya kemana saja, lalu bahan mentahnya berasal dari apa, ya, lalu siapa saja yang membantu dalam usaha tersebut, ya, pokoknya diceritakan menjadi sebuah karangan. Lalu setelah itu kalian ceritakan, ya, kalian belajar berbicara. Kalau kalian video dan kirim videonya ke Bu Arin. Setelah membuat karangan tadi, kalian ceritakan sebisanya. Jadi walaupun tidak sama dengan karangan yang kalian tulis, tidak apa-apa, sebisanya kalian ceritakan. Jangan lupa sebelum memvideo kalian sebutkan nama dan nomor absen, ya, lalu diceritakan di tempat tinggal saya ada usaha apa saja, lalu kalian sebutkan salah satu contohnya saja, misalkan usaha peternakan, kalian ceritakan beternak apa, lalu berapa kira-kira jumlahnya, lalu bagaimana kehidupan orang yang memiliki usaha tersebut, ya, kalian ceritakan sebisanya, tidak sama, tidak seperti karangan, tidak apa-apa. Ya, anak-anak, jadi sudah paham kan? Nanti kalau masih belum paham bisa ditanyakan di grup. Terima kasih ya anak-anak, selamat berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.